Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar PTIK dan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft PowerPoint untuk mendukung praktikum komputer di SMK Negeri 1 Tanjung Morawa. Adapun pendahuluan masalah serta rumusan masalah. Pada latar belakang, terdapat kebutuhan media pembelajaran di SMK, yaitu perkembangan teknologi sangat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini sangat relevan bagi sekolah menengah kejuruan yang sering disebut dengan SMK yang berorientasi pada keterampilan praktis, sehingga kegiatan seperti praktikum komputer sangat membutuhkan media yang aplikatif dan konkret. Dan di lapangan menunjukkan bahwa guru adanya dukungan secara interaktif. Adapun solusi menggunakan Microsoft PowerPoint yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan pemanfaatan Microsoft PowerPoint menjadi solusi yang sangat ideal karena aplikasi ini telah dibekali dengan berbagai fitur pendukung seperti animasi, audio, dan hyperlink yang memungkinkan guru merancang media interaktif secara mandiri tanpa memerlukan penguasaan kemampuan pemrograman yang rumit. Next. Adapun identifikasi masalahnya ada 3. Yang pertama, adanya keterbatasan metode dan sarana, yang dimana minimnya penggunaan sarana pembelajaran yang bersifat interaktif dalam kegiatan praktikum komputer, serta strategi penyampaian materi yang masih cenderung konvensional sehingga kurang menarik perhatian siswa. Yang kedua, adanya kendala pemahaman dan minat siswa, yaitu rendahnya ketertarikan dan dorongan belajar siswa saat mengikuti kegiatan di laboratorium komputer, yang membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi teknis yang sangat membutuhkan visualisasi serta simulasi. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, karena pemanfaatan aplikasi presentasi oleh guru belum diketahui secara maksimal dan menjadi alat bantu interaktif yang dapat mendorong keterlibatan aktif siswa. Next, ada juga rumusan masalahnya, ada 3. Masalah yang pertama yaitu bagaimana tahapan pembuatan sarana belajar interaktif tersebut, yaitu yang disebut dengan Microsoft PowerPoint. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan produk berdasarkan penilaian para ahli. Dan masalah yang ketiga yaitu bagaimana tingkat kelayakan produk berdasarkan penilaian para ahli. Adapun manfaat penelitiannya, bagi siswa yaitu membantu memahami materi praktikum melalui tampilan menarik dan meningkatkan partisipasi aktif. Dan bagi guru yaitu memberikan alternatif alat mengajar inovatif agar penyampaian materi lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, bagi sekolah dan peneliti yaitu mendukung kualitas belajar berbasis teknologi dan menambah wawasan dalam pengembangan media. Masuk ya pada tinjauan pustaka, yang dimana terdapat kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pada kajian teori, adanya media pembelajaran interaktif, Microsoft PowerPoint, dan praktikum komputer di SMK. Pada media pembelajaran interaktif, yaitu media yang dirancang agar siswa dapat berinteraksi secara aktif melalui umpan balik, navigasi, serta elemen multimedia seperti teks, gambar, dan animasi, yang membuat materi abstrak menjadi lebih konkret. Pada Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi yang fleksibel dan dilengkapi fitur animasi, transisi, hingga hyperlink untuk menunjang interaktivitas siswa tanpa membosankan.
pada praktikum komputer di SMK, yaitu pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat, sehingga sangat bergantung pada panduan visual yang jelas. Adapun penelitian relevan, yaitu pada peran penting media pembelajaran yang diteliti oleh Arsyad tahun 2020, Susilana dan Riana pada tahun 2021, dan Kustandi dan Sutipjo tahun 2020. Yaitu dijelaskan bahwa media pembelajaran memiliki peran penting yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dan media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, penggunaan media juga dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, pada efektivitas Microsoft PowerPoint, yaitu diteliti oleh Arsyad tahun 2020, Munir tahun 2020, dan Susilana dan Riana tahun 2021, yaitu menunjukkan bahwa Microsoft PowerPoint merupakan media yang efektif digunakan dalam pembelajaran. Hal ini karena PowerPoint mampu menyajikan materi secara visual melalui teks, gambar, animasi, dan video hingga hyperlink, sehingga membuat siswa lebih tertarik dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Adapun dampak positif media interaktif, yaitu diteliti oleh Munir tahun 2020, Arsyad tahun 2020, dan Kustandi dan Sujipto tahun 2020, dan Susilana dan Riana tahun 2021, yang dimana berdasarkan penelitian, pembelajaran interaktif memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar. Media interaktif dapat meningkatkan keaktifan siswa, membuat pembelajaran lebih menarik, serta membantu siswa dalam memahami materi dengan jauh lebih baik. Yang terakhir, adapun kesimpulan relevansinya, yaitu bahwa media pembelajaran interaktif berpengaruh positif terhadap proses dan hasil mengajar. Baik, masuk pada kerangka berpikir, yaitu ada masalah, solusi, dan hasil yang diharapkan. Yang dimana masalah adapun solusinya, yaitu sebagai upaya pengembangan, dirancang media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft PowerPoint dengan memanfaatkan fitur animasi, hyperlink, dan navigasi interaktif yang disusun secara sistematis sesuai dengan materi praktikum komputer. Media ini diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, memberikan ruang interaksi bagi siswa, serta mendukung guru dalam menyampaikan materi secara lebih terstruktur dan efektif. Adapun hasil yang diharapkan, yaitu melalui pengembangan media pembelajaran interaktif ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 TKJ di SMK Negeri 1 Tanjung Morawa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan praktikum. Selain itu, pemahaman terhadap materi diharapkan semakin baik dengan dukungan visual yang menarik, serta tersedianya media pembelajaran yang layak dan digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran. Adapun hipotesis penelitiannya, yaitu hipotesis H0, yang dimana media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft PowerPoint tidak memenuhi kriteria kelayakan, belum memberikan respon positif, dan belum berkontribusi signifikan pada keterlibatan siswa kelas 10 TKJ. Dan hipotesis alternatifnya, di mana media pembelajaran interaktif yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan, memperoleh respon positif, serta mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Baik, masuk ke metodologi penelitian, yang dimana di dalam terdapat metodologi penelitian, model pengembangan, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada metodologi penelitian, tempat dan waktu,
yaitu di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Adapun populasi yang saya buat yaitu seluruh siswa kelas 10 program keahlian teknik komputer dan jaringan. Dan sampel yang saya gunakan, sebagian siswa kelas 10 TKJ yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling. Dan metodologi penelitian yaitu Research and Development atau disebut dengan R&D, dengan fokus pada pembuatan produk yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun modal pengembangannya, yang pertama ada analisis, desain, dan pengembangan. Pada analisis, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran praktikum komputer. Dan pada desain, yaitu merancang struktur materi, tampilan, navigasi, dan membuat storyboard media. Dan pada pengembangan, yaitu merealisasikan rancangan menjadi media interaktif di Microsoft PowerPoint dengan berbagai fitur pendukung. Adapun model pengembangannya itu dilanjut dengan implementasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran praktikum komputer, dan dievaluasi dengan menilai kelayakan produk berdasarkan observasi dan hasil belajar untuk dilakukan revisi yang lebih menyempurna. Pada instrumen penelitian, ada tes hasil belajar, yaitu berupa soal untuk mengukur tingkat kemampuan siswa setelah menggunakan media interaktif yang telah saya buat, dan pada lembar observasi, yaitu untuk mengamati secara langsung keterlibatan, perhatian, dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Dan pada teknik analisis data, ada deskriptif kuantitatif, yaitu menghitung rata-rata nilai hasil tes dan membandingkannya dengan kriteria ketuntasan belajar. Dan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data observasi untuk melihat tingkat keaktifan siswa saat menggunakan media pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.